Satu, mentalnya mental jongos. Kedua, tidak mempunyai keahlian yang mumpuni. Ketika Prabowo memerintahkan Danantara, ya manut. MBG manut, operasi merah putih manut, banjir nggak usah ditangani secara nasional manut. Itu yang saya sebut dengan Dracula-Draculi, ya kabinet Dracula-Draculi. Konsepnya wong edan berdasarkan ya iblis, dia masih terus sebagai presiden tahun 27 sudah bubar. Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya biawak, penjahat semua di dalamnya. Ada yang menarik bahwa saya mengamati pada rejim ini dan rejim sebelumnya, bahkan juga sebelumnya pada era SBY, Joko Widodo sampai Prabowo, semua kabinetnya itu bermental babu. Kenapa saya sebut bermental babu? Saya ingat sekali kata-kata dari Pak Bintang bahwa para pembantu presiden tidak pernah bisa mengatakan no kepada bosnya. Jadi termasuk yang hari ini dilulukan, misalnya ada Menteri Keuangan yang katanya bakal menjadi pahlawan, tapi nyatanya juga dia tidak bisa berkata no kepada bosnya. Nah, menurut pengamatan Pak Bintang bagaimana? Ada dua sisi ya. Sisi yang pertama ya seperti yang Anda katakan, itu mentalita. Mentalitanya memang mentalita jongos yang tunduk kepada bosnya, ya, tidak berani mengatakan sebaiknya begini atau sebaiknya begitu, sekalipun dia adalah seorang ahli. Ya, unsur yang kedua ya keahliannya, memang keahliannya itu tidak mumpuni, Ambil contoh saja, misalnya saja di zamannya Pak Harto ya, itu kan penuh dengan teknokrat. Ya, profesor-profesor, ya, seperti Pak Wijoyo, Ali Wardana, kemudian itu ada Sumarlin, ada Emil Salim, ada Sadli, ya. Nah, agak khusus mengenai Sadli ini, dia itu profesor, aslinya itu dia insinyur sipil dari UGM, yang kemudian belajar ekonomi, lalu masuk ke dalam timnya Pak Wijoyo itu sebagai teknokrat, yang kemudian karena gagal, maka mereka ini, para teknokrat ini, dikenal sebagai mafia Berkeley, karena kebanyakan dari mereka itu lulusan Berkeley, yaitu University of California Berkeley, UC Berkeley. Nah, jadi karena gagal maka dia disebut sebagai mafia Berkeley. Itu tahun 55 pada waktu si Pak Wijoyo itu lulus doktorandes ekonomi dari UI Salemba, dan dia itu terkenal sampai kemudian menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI. Karena terkenalnya itu, karena kecerdasannya itu, maka diadakanlah suatu diskusi atau seminar yang menghadapkan dia dengan Ketua DPR, kalau nggak salah Mr. Wilopo.
membahas mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pak Wijoyo itu menyatakan tidak percaya dengan pasal 33. Beliau mengartikan pertama ayat 1, yaitu bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Beliau mengartikannya itu letter luck, bahwa itu adalah koperasi. Dan Pak Wijoyo nggak percaya bahwa koperasi bisa menjadikan perekonomian Indonesia hebat. Perlu dicatat ya, pasal 33 itu judulnya tentang perekonomian dan kesejahteraan ya. Nah, lalu khusus mengenai ayat 2 dan 3, itu pun beliau menyatakan tidak percaya dengan mengatakan bahwa apanya yang mau dibagi kalau kuenya belum ada. Dia mengartikan, Pak Wijoyo mengartikan dua ayat tersebut seakan-akan pertumbuhan lebih penting daripada pemerataan. Pemerataan itu hanya bisa terwujud kalau pertumbuhannya ada gitu. Nah, itu pernyataan-pernyataan Pak Wijoyo itu saya baca dari sebuah paper tentang pertemuan hari itu dengan Pak Wilopo itu di Cornell University Amerika ketika saya belajar di sana. Ya, jadi saya bongkar-bongkar perpustakaan di Cornell itu, saya mendapatkanlah paper tersebut. Lalu saya pelajari, ya itu sekitar tahun 80 lah ya. Jadi tahun 55 saya baru berumur 10 tahun, Mas. Nah, saya di Amerika itu kan kemudian melanjutkan S3 saya, ya, untuk ekonomi juga. Dan disertasi saya itu juga merujuk salah satunya kepada penemuan tahun 55. Sama seperti tahun ketika Pak Wijoyo berdebat dengan Pak Wilopo tentang pasal 33. Yang mengatakan bahwa soal antara lain pertumbuhan yang 5%. Di mana memang kalau pertumbuhan 5% itu berlangsung dengan benar, maka setelah 5% akan terjadi situasi take off. Pesawat itu tinggal landas dan melesat menuju terbang jelajah. Nah, itu ekonominya berhasil. Tetapi ternyata ada sisi yang lain. Kalau tidak terlaksana dengan baik, maka bisa nyungsep, tidak jadi terbang jelajah, tidak mencapai terbang jelajah. Kenapa? Intinya justru karena pemerataan. Kalau pertumbuhan itu tanpa pemerataan, maka nyungsep. Kalau pertumbuhan itu bersama-sama dengan pemerataan, maka akan berhasil menjadi negara maju. Nah, karena Pak Wijoyo itu menolak pemerataan, ya jadilah begini ini. Jadi tidak hanya sekedar mentalita tidak berani melawan Pak Harto, hanya menjaga dirinya sebagai jongos, tetapi juga karena ilmu yang dipakai oleh Pak Wijoyo dan kawan-kawan mafia berkelit itu tidak cocok, salah. Dan apa yang ditemukan oleh namanya Simon siapa itu ahli ekonomi yang mengatakan
bahwa pemerataan itu bahwa pertumbuhan itu harus bersama-sama dengan pemerataan. Itu pikiran-pikirannya itu baru kemudian terungkap pada awal 70, yang kemudian ditulis oleh banyak orang dalam buku-buku tentang pembangunan. Pembangunan akhirnya akan berhasil kalau pertumbuhan bersama-sama dengan pemerataan. Judulnya adalah Growth with Equity. Ya, growth itu pertumbuhan, equity adalah pemerataan. Itu baru muncul tahun 70-an. Nah, tahun 70-an itu mestinya, yaitu awal dari Pak Widjojo pulang dari Amerika, lalu direkrut oleh Pak Harto, mestinya Pak Widjojo itu tahu perkembangan baru. Jadi mestinya bisa menerapkan pikiran-pikiran itu. Ternyata enggak. Pak Widjojo keras kepala dengan pikirannya tahun 55 itu. Dan memang ketika beliau berangkat ke Amerika, persoalannya si pertumbuhan bersama-sama dengan pemerataan itu belum muncul. Memang penelitiannya tahun 55, tetapi munculnya baru tahun 70 ketika Pak Widjojo sudah pulang. Jadi kemudian berdasarkan pikiran Pak Widjojo itu bahwa perekonomian akan menjadi hebat, pembangunan akan berhasil, itu hanya kalau ada pertumbuhan. Maka ketika beliau dikirim ke Jenewa, yaitu sekitar tahun 68 bahkan, bersama-sama dengan ahli-ahli yang lain, dan kalau saya tidak keliru, Kwee Kian Gi itu ikut, meskipun tidak di dalam tim, tetapi Kwee Kian Gi ikut memperhatikan atau bahkan datang ke sana, ke Jenewa itu, untuk menyaksikan. Terjadilah kemudian IGGI, terbentuklah kemudian IGGI, yaitu Intergovernmental Group on Indonesia, di mana Indonesia mendapat bantuan luar negeri dari negara-negara IGGI. Ya, ada Kanada, Jepang, ya, Eropa, Jerman, Inggris, Prancis untuk membantu pembangunan Indonesia. Indonesia masuk bagian daripada IMF, ya, kembali menjadi orang Bank Dunia setelah Pak Harto menolak dan keluar dari PBB, dan dipersyaratkan di situ agar Indonesia segera membuat undang-undang penanaman modal asing. Entah bagaimana penanaman modal, undang-undang penanaman modal asing itu diberi tanggal Januari 67. Penanaman modal dalam negerinya malah baru 68. Yang disuruh teken tanda tangan undang-undang penanaman modal dalam negerinya adalah Bung Karno. Dan di situ disebutkan bagaimana atau sektor-sektor bidang-bidang apa saja yang akan digarap lewat utang luar negeri itu. Termasuk beberapa sektor yang sebetulnya nggak boleh dimasuki mereka, terlarang lah bagi mereka, karena itu merupakan bagian daripada kedaulatan kita. Nah, jadilah itu, dimulailah yang namanya utang luar negeri itu. Dan ternyata hasilnya
Meskipun ada yang sukses, tetapi kemudian banyak yang tidak sukses, dan akhirnya Indonesia menjadi tergantung, terjebak dalam utang luar negeri yang sampai hari ini tidak bisa dibayar. Ya, cicilannya dibayar, tetapi sebetulnya sudah tidak mampu membayar. Iya. Bahkan untuk mempertahankan nilai rupiah pun kita terpaksa harus ngutang dari luar negeri, Ya. termasuk ngutang pada Cina-Cina oligarki. Ya, jadi mestinya sebagai teknokrat, Pak Wijoyo Aliwardana sebagai Menteri Keuangan, ya, Pak Wijoyo itu menjadi Ketua Bappenas, ya, termasuk Menteri Negara, Ketua Bappenas. Lalu ya banyak lagi lah yang lain-lain. Itu mestinya karena ahli, karena mempunyai ilmu pengetahuan baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun berkomunikasi dengan dunia pengetahuan, mestinya mereka itu hebat gitu loh, sehingga apa yang ditugaskan kepada mereka sebagai Menteri Pembangunan itu berhasil. Tapi ya karena dua unsur tadi itu, pertama adalah mentalita, kedua ilmunya itu tidak mengikuti zaman. Ya. Seperti tadi saya katakan, zamannya itu sudah pertumbuhan plus pemerataan atau menjadi satu dengan pemerataan. Tetapi pikiran Pak Wijoyo masih pertumbuhan saja. Jadi gagal. Oleh karena itu ketika kemudian terjadi krisis moneter, ya udah nyungsep betul. Tahun 98 ya krisis. 98. Nah, yang menarik adalah Pak Harto masih meminta pada Pak Wijoyo untuk menjadi tim penyelamat lah. Ya bahasa Indonesianya begitu, tim untuk menyelamatkan perekonomian kita. Tapi ya udah terlambat, Pak Wijoyo sendiri sudah tua dan kemudian menyerah, ya, dan nggak bisa apa-apa. Sehingga ketika kemudian ahli-ahli Amerika, politisi-politisi Amerika, termasuk saya kira mantan wakil presiden dan kemudian juga Menteri Keuangan Amerika itu 97, 98 itu datang meminta supaya Pak Harto mundur, supaya Pak Harto meminta tolong kepada IMF, kemudian sampai kepada persetujuan terhadap letter of intent, ya, dalam upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat krisis moneter. Pak Harto setuju. Termasuk kemudian ketika sekalipun Pak Harto itu dipilih kembali untuk ke-7 kalinya pada bulan Maret 98, Pak Harto masih mau jadi presiden. Ya, Mei-nya jatuh. Mei 98 jatuh. Jadi di samping itu saya membuat penilaian lain, penilaian yang agak sama dengan itu, tetapi ada sisi yang lain, bahwa ekonom-ekonom yang direkrut oleh Pak Harto itu, selain sebetulnya ya Pak Sadli, Profesor Doktor dalam ekonomi, Insinyur Sadli, itu pada waktu itu menjadi Menteri Pertambangan. Ya, yang lain-lain itu ekonom asli, tidak mempunyai ilmu pengetahuan teknik, makanya jadi rusak.
sekalipun begitu, saya juga melihat Pak Sadli itu insinyur sipil. Dia bukan insinyur mesin, insinyur teknik industri yang bisa membuat industrialisasi itu, ya. Ini enggak, sehingga ya akhirnya enggak bermanfaat juga Pak Sadli itu. Bahkan Pak Sadli pernah mengejek ekonom muda pada waktu itu, katakanlah ya Jiwandono itu ekonom juga, tapi dia pegang bank sentral ya. Adalah mungkin yang muda itu ya Mari Muhammad ya. Lalu Fuad Bawasir ya kan. Itu Pak Sadli itu pernah mengatakan nanti akhirnya kan ngutang lagi. Jadi dia itu seneng Indonesia terjebak dengan utang tuh, Pak Sadli itu seneng tuh. Ya. Bahkan ya menurut pendapat saya ya Ibnu Sutowo yang sebetulnya hebat. Ya. Ibnu Sutowo itu sebetulnya hebat ya. Dia bisa ikut membangun Pertamina. Ya. Yang jelas dia tidak ingin menjual sumur-sumur minyak kita seperti SBY lah ya. Ibnu Sutowo itu sebetulnya hebat ya. Tapi kemudian Pak Sadli sebagai Menteri Pertambangan menuduh Ibnu Sutowo itu menjadi raja minyak. Menjadi raja minyak yang otoriter, maunya sendiri, diktator ya. Semua ditangani sendiri. Sektor di luar Pertamina juga dibiayai sendiri lewat Pertamina ya. Jadi seakan-akan dia raja minyak gitu ya. Sampai akhirnya Pak Harto percaya. Jadi Pak Ibnu Sutowo disingkirkan. Bahkan kemudian ada penulis dari luar negeri yang menulis tentang the debt trap ya. Jebakan utang. Itu yang dituduh adalah Ibnu Sutowo. Ada sebagian benar, ada sebagian yang nggak benar ya. Yang jelas sebetulnya Ibnu Sutowo itu kalau dipertahankan, dia bisa menjadi direktur Danantara. Dia bisa menjadi pimpinan Danantara yang membiayai semua pembangunan. Begitu. Tapi dia dituduh sebagai terjebak di dalam utang. Padahal enggak, justru Pertamina yang menghasilkan utang. Yang utang itu ya Wijaya CS itu, ya termasuk Pak Sadli. Ya, jadi, saya melihat bahwa kegagalan itu terutama karena pikiran-pikiran industrialisasi tidak muncul. Meskipun banyak industri yang ditumbuh kembangkan oleh Pak Harto juga. Tetapi yang saya maksud di sini adalah industri yang bisa menghasilkan dolar atau yang bisa menghemat dolar. Ya. Nah, memang minyak, ya kan? Lalu yang kedua nebang kayu. Nebang kayu itu memang akhirnya bisa menghasilkan dolar, bahkan dengan minyak dan kayu itu ya, ekspor minyak dan ekspor kayu itu Indonesia itu bisa tumbuh 9%. Ya. Jadi sebetulnya pada waktu kita mempunyai pertumbuhan 9% dari minyak dan kayu itu utang-utang IGGI itu harusnya dilunasi. Sehingga kita tidak terjebak lagi di situ. Tahun berapa itu waktu itu? Kenapa? Tahun berapa ya waktu pertumbuhan 9%? Oh, itu ketika minyak naik harganya dari $3 menjadi $10 tahun 80. Oh, masih Orba ya? Iya, masih Pak Harto. Iya, itu justru disayangkan. Kenapa ketika kita itu ekspor kita yang akhirnya menghasilkan banyak devisa ya, dan pertumbuhan menjadi 9% itu tidak membayar utang habis IGGI, bahkan kemudian dipelihara utang itu sampai sekarang malah
berlipat-lipat. Unsur yang ketiga yang ingin saya tambahkan yaitu tadi, tidak ada sarjana teknik yang mampu membangun industrialisasi, ya. Ya. Sekalipun di zaman Pak Harto beberapa industri tumbuh, ya. Tetapi tidak sebesar yang seharusnya, yang bisa menghasilkan dolar ataupun menghemat dolar. Tapi kalau dibandingkan yang sekarang lebih parah lagi, tidak Oh ada. iya. Terutama zaman pasca reformasi, Pak Bintang. Jadi begini ya, salah satu bimbingan saya itu mencoba menghitung ya berapa sebetulnya kontribusi manufaktur, yaitu industri manufaktur terhadap PDB. Nah, ternyata sejak zamannya Pak Harto itu naik itu. Kontribusinya naik. Jadi industrialisasi berjalan, ya, naik. Tetapi kemudian berhenti pada saat 2005, pada saat SBY naik. Ya. 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 Nah, yang saya ingat industrialisasi yang tumbuh itu, ini bukan soal menghasilkan dolar ya atau menghemat dolar, akan tetapi kontribusi manufaktur terhadap PDB itu naik sejak zamannya Pak Harto atau periode zamannya Pak Harto lah. Nah, itu ditandai dengan apa yang tadi Anda sampaikan. Ada PT PAL, Inka. KAI, Inka, ya, PTDI yang sebelumnya bernama Lipnur atau PTIN Nurtanio, kemudian diubah menjadi Industri Nasional. Iya. Di zamannya Gus Dur baru berubah menjadi PTDI. Ya. Nah, itu masih merambat naik. Oh ya, ada satu lagi, Texmaco. Oh, Texmaco. Ya, di mana Pak Harto ikut mencoba sepeda motor Iya. sebesar Harley Davidson zaman dulu. Zaman sekarang juga masih ada ya. Masih ada. Lalu ada truk perkasa, Ya. ada bis, ya. Iya. Bahkan sebetulnya sudah membuat sedan, ya. Ya. Nah, itu bertumbuh. Ya, kontribusi daripada industri manufaktur terhadap PDB itu tumbuh, berhenti pada saat 2005, lalu menurun. Hilang 2005 itu zamannya SBY naik, Ya. lalu menurun. Jadi iya, berlanjut terus sampai sekarang. Masih ada lah industri-industri. Tapi seperti misalnya apa itu Holland Bakery, seperti Indomaret, ya kan, ya. Tetapi itu sebetulnya tidak termasuk dalam industri yang menghasilkan dolar atau menghemat dolar. Iya. Contoh yang konkret ya otomobil. Otomobil itu mulai tahun 70 itu. Ketika Pak Harto meresmikan General Motor, yang kemudian dibeli sama Astra, lalu Astra memulai industri otomotif bersama yang lain-lain sampai sekarang sudah 60 tahun lebih, Mas. Tapi assembling itu. Iya itulah. Tetapi prinsipalnya masih Jepang, Eropa, ya, Jerman, Korea malah kemudian sama Cina masuk. baru-baru ini Cina ketika zaman Joko Widodo. Yang Indonesia asli itu tidak ada. Berhenti di Texmaco tahun 97-98. Ya. Tahun sampai kemudian dinyatakan bubar ketika Megawati mengangkat Laksamana Soekardi, Menteri BUMN, ya, yang membubarkan Texmaco. Kalau nggak salah asetnya itu masih ada. Oh, masih ya? Masih ada, ya. Tetapi ya sudah nggak berproduksi. Bahkan Laksamana Soekardi itu mengatakan tidak bisa dijual dengan harga 5 sen dolar.
Itu kan gila itu. Ya. Dia insinyur sipil juga dia. Ya. Ya, tetapi kemudian menghamba pada Lipo. Lipo. Ya, Ya. jadi salah satu direktur Lipo ya. Dan kemudian tidak hanya Texmaco yang dihancurkan, Indosat dijual. Dijual. Ya, dan Sarina, kemudian Hotel Indonesia. Hotel Indonesia, Tongkang, Pertamina, Iya. kapal Tongkang. Jadi begitulah Ya, kalau perjalanan daripada presiden-presiden kita itu. ya, sejak zamannya Wijoyo, yaitu soal tidak adanya lagi pemerataan, tapi mereka menghamba kepada pertumbuhan, dan juga jebakan utang tadi yang juga diciptakan di eranya Pak Harto tadi. Kenapa kok sampai sekarang? Apakah Indonesia minim ahli ekonomi atau ekonom-ekonom sehingga dia tidak bisa berputar haluan? Bagaimana, Pak? Ya, itu tadi 2+1. Satu mentalnya mental jongos. Kedua, tidak mempunyai keahlian yang mumpuni. Ya. Ketiga, itu karena itulah ekonom. Ekonom kita itu cuman begitu, ngambil duit dari sini masuk ke situ, lalu ngurus APBN nggak bisa, bikin industri nggak bisa. Jadi sepanjang pembangunan ini dipegang oleh ekonom yang model Pak Wijoyo dan kawan-kawannya, lalu Sri Mulyani, lalu Yayak Purbaya, ya begitu. Makanya saya pernah mengatakan ada seorang ahli keuangan yang backgroundnya insinyur ketika direkrut ketika Pak Habibie, itu yang namanya Bambang Subianto. Ya. Ya, sekalipun Bambang Subianto itu pendek waktunya ya, Ya. 1,5 tahun kira-kira, nggak sampai 2 tahun lah dia itu ya. Sehingga pikiran industrialisasi itu juga nggak sempat muncul, tetapi dia bisa menjinakkan dolar dari 17.000 menjadi 6.500. Iya. Hanya itu yang saya tandai. Sekalipun Purbaya ini juga insinyur, ya, insinyur elektro dia. Ya, kalau Bambang Subianto itu insinyur teknik kimia. Ya. Tapi ya gitulah. Mentalitasnya ya begitu. Jadi kalau kita bisa menggarisbawahi sebenarnya siapa yang salah? Apakah presidennya dalam memilih orang-orang dekatnya yang hanya sekedar menjadi congos, atau memang sistem kita yang memang, ya tadi kita sudah pernah mendengar bahwa kita memang dalam kuasa antek-antek asing seperti yang selalu didengungkan oleh Prabowo. Loh, yang antek asing itu ya Prabowo sendiri, gimana sih? Yang antek asing itu Prabowo sendiri. Ya. Kalau dia nggak antek asing, dia nggak akan masuk BOP, tidak bisa masuk ART. Iya. Ya kan? Nah, jadi begini, tidak terlepas dari pengaruh asing. Ya. Jadi memang Amerika itu nggak suka Indonesia yang besar, yang luas, penduduknya banyak, ya, kekayaannya luar biasa, ya, itu dianggapnya berbahaya. Negara mayoritas Islam, ya, pribumi, sehingga memang upaya untuk menghancurkan Indonesia itu ada, ya. Nah, mestinya Prabowo itu menolak campur tangan asing, ya, tetapi kan masalahnya bukan soal itu, masalahnya dia itu nggak waras. Dia itu hanya berapa, ada 10 tahun ya di luar negeri ya. Ya, sekitar 10 Jadi tahun. sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas ya. Ya. Itu di Inggris ya. Lalu ke Indonesia masuk AMN. Tapi dia sudah bisa mengatakan saya ini westernized, saya itu berpendidikan asing,
ya, pendidikan barat. Ya. Ini gombal itu. Apanya yang hebat dari pendidikan barat? Anies Baswedan. Ya saya juga barat juga, tetapi kan saya nggak begitu, ya kan? Jadi memang sejak SBY itu kita ini, bahkan sebetulnya sejak Pak Harto ya. Iya. Pak Harto itu kalau nggak didukung Barat jadi presiden 30 tahun ya, Iya. ya mestinya hasilnya nggak kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu ya. Jadi dia itu memang udah dipengaruhi, Pak Harto itu udah dipengaruhi oleh Barat juga. Dibela-belain sama Barat lah. Iya. Ya, agar rusak. Ya kan? Nah, lalu ada interimnya dikit ya, Habibie, Gus Dur, Mega ya. Sekalipun ketika Mega mengusulkan Jokowi itu juga larinya ke Amerika juga kan. Iya. Iya, minta tolongnya sama Amerika juga. Jadi udahlah, kita ini memang sudah dijajah Belanda, kemudian ingin dijajah sama Barat juga. Ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua, Pak Harto melahirkan Cina-Cina oligarki, ya, yang mana kemudian udah mendominasi industrialisasi, mendominasi perekonomian. Sekarang sudah masuk politik, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya unsur tadi itu, bahwa mentalitasnya ya mentalitas jongos, ya. Udah pinter, tetapi ketika Prabowo memerintahkan Danantara ya manut. Ketika Prabowo memerintahkan MBG manut. Ketika memerintahkan lagi soal koperasi merah putih Manut. dengan 105.000 pickup India manut. Ya udah rusak. Banjir nggak usah ditangani secara nasional manut. Ya, itulah mental jongosnya Purbaya itu seperti itu. Dan lain-lainnya ya. tentu Iya, saja. dan lain-lainnya juga begitu. Ya, kayak kemarin kita membahas soal pendidikan ya, Brian mana bisa mengoreksi kesalahan waktu sekolah rakyat, tidak mengerti ilmu bumi dan sejarah, ya. Iya. Bahasa Indonesia berlepotan, matematik juga begitu. Iya. Nggak bisa dia Iya. melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Termasuk Safri kemarin ketika mau menindak IMIP di Morowali. Nah ya itu, ya Menteri Pertahanan kok sampai Menteri Pertahanan itu bisa mengatur, memerintahkan Panglima Angkatan Perang, Iya. Panglima TNI, ya, Panglima termasuk Kapolri sebetulnya kan. Ya, dan ketika kemudian dia mau menindak IMIP ya, Iya. di Morowali. Ya, ini adalah negara dalam negara, republik dalam republik ya. Iya. Ya, tetapi dia kalah sama orang nggak waras si Prabowo ini, ya kan? Jadi ya rusak lagi. Iya. Lah orang nggak waras kok dijadikan pemimpin. Iya. Ya pasti rusak lah. Iya. Tidak hanya sekedar menteri-menteri yang saya sebut ya, Iya. tetapi ya perdagangan kita kacau, Luar negeri. politik luar negeri juga kacau. Dulu masih ada hebat orang-orang kayak Ali Alatas, Alatas. ya, Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Fuad Hasan. Wah, itu hebat. Iya. Udah semua menteri, apalagi wakil menteri, apalagi staf-staf menteri, Staf ya, khusus. staf ahli, staf Khusus. yang nggak ahli, aktivis yang kemudian minta jabatan, Iya. ya, minta jabatan komisaris atau menjadi apa aja lah. Iya. Itu yang saya sebut dengan Dracula-Draculi, Iya. ya, kabinet Dracula-Draculi dan kabinet The Walking Dead, ya, hantu Iya. hidup. Itu semua nggak ada gunanya itu. Iya.
Lah, dalam pikiran saya itu kabinet itu cukup 11 menteri aja. Iya. Ya, 11-12 menteri. Udah cukup. Iya. Pak Harto 34-35 menteri. Ya. Iya. Ya, yang lain tuh menteri negara aja. Iya. Nggak akan kemana-mana. Gak akan kemana-mana ya. Iya, Jadi dan harus di stop. Sebab kalau nggak di stop, akan lebih hancur. nah, artinya berarti kita menjalankan negara nggak pakai konsep dong ini. Sama sekali nggak. Konsepnya wong edan. Konsepnya wong ora waras. Nggak ada konsep. Nah, kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 45 asli, masih ada konsep. Pembukaan itu, Iya. mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian dunia, ya, dan berdasarkan Pancasila, ya kan? Iya. Ada itu konsepnya, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada itu, di sini sudah nggak ada. Berdasarkan ya apa? Iblis yang saya katakan. Kira-kira sampai kapan dan ujungnya seperti apa, Pak? Harus dihentikan tahun ini. Kalau enggak, bablas. Tambah rusak, tambah hancur. Kita enggak jadi siapa-siapa, generasi muda, ya akhirnya jadi kere. Generasi muda besok itu akan menjadi pengais sampah. Ya. Jadi yang diprediksi oleh Prabowo sendiri bahwa tahun 30 bahwa Indonesia bubar bisa menjadi kenyataan dong. Ya mungkin tahun 26 ini kalau dia masih terus sebagai presiden, tahun 27 sudah bubar. Oh ya, yang mengatakan tahun 30 bubar itu kan, aku percaya itu buku bukan dia yang bikin. Saya mulai menarik kesimpulan, buku itu bukan bikinannya dia. Masa orang pada sekitar tahun 97 nggak waras, lalu pada tahun 2010 Iya. tiba-tiba waras, lalu kemudian sekarang nggak waras lagi, kan nggak mungkin. Jadi kemungkinan besar tuh 2010 itu dia memang masih di dalam kondisi yang tidak waras, sehingga tidak mungkin dia bikin buku itu. Yang bikin orang lain. Loh, iya. Nah sekarang kan Anda perlu ingat, Iya. SBY kan doktor dari IPB, Iya. Institut Pertanian Bogor. Iya. Nah, itu kan waktu itu sudah ada isu yang mengatakan bahwa itu yang dibikin orang lain. Iya. Lah SBY yang waras saja dibikinkan oleh orang lain, apalagi Prabowo yang nggak waras, Bahlil. yang nggak waras sejak kecil. Bahlil juga. Ah, iya itu. Ya itulah, jadi saya mau menggarisbawahi dan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa rejim Prabowo ini harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan, Indonesia nggak usah nunggu tahun 30 ya. Kalau nggak dihentikan Juni, Iya. Juli bisa bubar ya. Tahun ini ya. Ya oke lah. Untuk gampangnya tahun ini Prabowo harus selesai. Stop. Maksud saya itu, kalau rejim Prabowo itu tidak Prabowo-nya doang, tapi ya Satu Gibran, ya kemudian si Wiwi, lalu kabinet Dracula-Draculi, lalu MPR DPR-nya yang sekarang, lalu juga jajaran kekuasaan kehakiman, ini juga harus bubar, harus diganti.